المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumil qiyamah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini kita dapat berkumpul di masjid untuk kajian tafsir, yakni biasanya kita baca tafsir Munir. Malam ini mohon maaf, saya membawa tafsirnya cuman juznya salah. Ya, kecuali bapak-bapak mau mendengarkan juz yang saya baca walaupun beda beda surat, nggak apa-apa barangkali gitu ya. Nah, kalau memang mau ya saya tetap membaca tafsir tapi dari surah Al-Kahfi gitu. Surah Al-Kahfi sesuai dengan yang saya bawa. Ada 3 cerita yang terkenal atau 4 ya dalam surat Kahfi itu. Yang pertama ya Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sudah pernah saya ceritakan ya? Belum. Kedua cerita tentang Dzulqarnain. Yang ketiga maaf ya. Yang ketiga tentang yang keempat itu cerita tentang bagaimana ada orang yang diberi nikmat. Tapi yang terkenal yang 3 tadi. Nah, saya ingin tawarkan pada para jamaah ini, kira-kira dari 3 cerita tadi, Ashabul Kahfi, apa Nabi Musa dengan Nabi Khidir, apa mau cerita Dzulqarnain? Kalau 3-tiganya nggak cukup. Yang mana? Ashabul Kahfi. Ya, baik. Ini kan one man one foot ini ya. Nah, kalau memang ingin mendengarkan cerita Ashabul Kahfi, baik. Itu berarti dari awal. Kalau nanti waktunya cukup, berarti nyambung, gitu ya. Tapi saya kalau ceritanya cepat ya selesai. 3 itu sebentar gitu. Dibikin 5 menit kan selesai gitu. Tapi kalau mau diceritakan sesuai dengan apa yang ada di dalam surat ini, maka biasanya panjang. Karena kisah tentang Ashabul Kahfi itu di dalam surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 9 sampai 26. Bayangin itu.
9 sampai 26 itu artinya cerita Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi itu berarti berapa ayat? 17 ya, 9 sampai 26 ya. Kurang lebih 17 ayat. Tentu saya tidak akan baca ayat Qur'annya, tapi akan saya baca beberapa ayat yang nanti kalau berhubungan baru kita ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Ashabil Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahfi. Ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أم حسبت أن أصحاب الكهف. Apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, atau bisa jadi amnya lil intiqal min kalamin ila kalamin akhar bima'na bal. Bahkan apakah kalian mengira anna ashabal kahfi, bahwa ashabul kahfi kita tahu artinya orang yang memiliki goa, maksudnya bukan memiliki, tapi orang yang tinggal di goa. Warraqimi, dan juga orang yang namanya ditulis dalam lauh ya. Ada lagi raqim diartikan gunung. Ya, karena di situ kemudian nanti ditulis namanya sesudah mereka mati oleh masyarakatnya, ditulis. Di tempat ini pernah tidur pemuda-pemuda yang oleh Allah dikasih kesempatan tidur panjang. Namanya Fulan, ditulis. Ya kalau kata kita kayak prasasti gitu ya. Apa namanya? Semacam prasasti. Nah, itu ada yang mengatakan ar-raqim artinya semacam bukit. Ar-raqim ada juga diartikan semacam tulisan di situ. Kanu min ayatina ajaba, mereka adalah bagian daripada contoh kebesaran atau tanda-tanda kebesaran kami, ajaba yang mengagumkan. Id awal fityatu, yakni ketika awa itu maknanya mengungsi. Al-fityatu sekelompok pemuda ilal kahfi ke sebuah goa. Ketika mereka kemudian mengungsi, kenapa mengungsi nanti dijelaskan, karena mereka menghindari pemimpin yang zalim. Ya. Karena pada saat itu pemimpinnya memaksa agar seluruh orang yang hidup di situ menyembah dia. Sementara Ashabul Kahfi termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, lalu mereka berdoa pada saat mengungsi itu. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah.
Rabbana, mereka berdoa, ya Allah, atina, berikanlah kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, wahayyi lana, dan jadikanlah, lana, bagi kami, min amrina, segala urusan kami, rasyadan, urusan kami, rasyadan, dikasih rasyad. Rasyad itu petunjuk, dikasih kemaslahatan, bagus, pokoknya begitu. Nah, saudara-saudara, ini kisah, ya kan, turun kita tahu, bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Menurut para ahli tafsir, ayat 9 ini turun, ya, itu disebabkan ada namanya seorang pendeta Yahudi, ada seorang pemimpin Quraisy namanya Nadhr bin Harith. Kana yu'zi Rasulullah, dia sering menyakiti Rasulullah. Wa yansibu lahul adawah, bahkan dia menunjukkan rasa permusuhan. Wa kana qad qadima al-Hira wa ta'allama ahadits Rustum wa Asfandiyar. Nadhr bin Haris termasuk orang Quraisy yang pengalaman. Pikniknya udah jauh-jauh dia. Udah sampai Romawi, Herat gitu. Dia tahu cerita Rustum. Rustum itu pemimpin Persia. Udah kesana kemari lah. Nah, terus wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza jalasa majlisan dzakara fihi Allah wa haddatsa qaumahu ma asaba man kana qablahu minal umam. Ketika di Mekah kan Nabi sudah dapat wahyu, ya. Nabi cerita dulu ada kaum ini dihukum Allah karena kafir, karena musyrik. Wa kana an-Nadhr yakhlifuhu fi majlisi idza qama faqala ana wallahi ya ma'syara Quraisy ahsana haditsan minhu fahalummu fa ana uhaddithukum bi ahsanin min hadithi thumma yuhaddithuhum an muluki Faris. Karena dia udah pergi ke Persia, Iran lah sekarang. Iran, Irak itu dulu Persia. Persia termasuk kerajaan besar, kita tahu dulu. Wow, besar. Tiang-tiangnya dahsyat itu Persia. Nah, karena dia udah kesana kemari, dia bilang, saya akan cerita. Cerita saya lebih bagus daripada ceritanya Muhammad, kata dia. Nah, dia cerita kaum-kaum yang udah rusak, udah nggak ada sisanya. Cerita kaum Ad, cerita kaum kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, udah nggak ada, udah. Kalau saya mah ke Persia, saya lihat. Thumma inna Quraisyan ba'athuhu wa ba'athu ma'ahu Utbah bin Abi Mu'aid ila ahbaril Yahud bil Madinah. Rupanya nih ketika Nabi Muhammad SAW mulai di Mekah ini mulai ramai dibicarakan tentang keberadaannya, orang Quraisy karena punya hubungan dagang sama orang Madinah mulai cari-cari tahu. Coba deh tanya sama pendeta-pendeta Yahudi gitu. Ya. Wa qalu lahum saluhum an Muhammadin wa sifatihi wa akhbaruhum atau akhbiruhum biqaulih. Luntar cerita ya sama pendeta Yahudi di sono tentang Muhammad nih, yang dia punya agama baru gitu kalau bahasa kita. Cerita ini sifatnya begini. Fa innahum ahlul kitabil awal. Orang Yahudi dia udah punya kitab suci. Ya, Taurat, Injil juga punya dia. Tapi dia nggak mau kalau pakai Injil. Orang Yahudi fanatik sama Taurat. Ya, saudara. Wa indahum minal ilmi ma laysa indana min ilmil anbiya. Anehnya nih, orang Quraisy itu nggak mau nerima Nabi sebagai Nabi, tapi dia bilang kalau orang Yahudi di Madinah dia punya informasi tentang Nabi-Nabi terdahulu. Muhammad asli apa palsu? Coba nanya, gitu katanya gitu. Singkat cerita,
Wa kharaja, dua orang yang diutus ya oleh Quraisy keluar, hatta qadima ilal Madinah, sampailah keduanya di Madinah. Fasa'alu ahbarul yahud an ahwali Muhammadin faqala ahbarul yahud. Begitu diceritakan tentang Nabi Muhammad, pendeta Yahudi bilang, saluhu an thalath. Anda nanti tanya Muhammad ya 3 hal. Pertama, an futyatin atau fityatin zahabu fid dahril awal. Coba tanya dia tentang cerita para pemuda yang ngungsi pada masa lalu, yang ngungsi ke satu tempat, dikejar-kejar pemimpinnya. Maka min amrihim fa inna hadithahum ajab, karena cerita tentang pemuda yang mengungsi itu, kata pendeta Yahudi, menakjubkan. Kedua, tanya dia, wa an rajulin tafaqad atau tawafin. Kedua, tanya tentang seorang yang berkeliling dunia, qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha, yang sampai ujung barat, ujung timur. Siapa tuh? Dzulqarnain. Makana naba'uhu, coba tanya dia bagaimana ceritanya. Nah, yang ketiga, wasaluhu anir ruh. Tanya dia tentang ruh. Wa ma huwa, ruh itu apa? Nah, ruh adanya di surat Al-Isra. Al-Isra itu surat sebelum apa namanya? Kahfi. Jadi nyambung ini, makanya itu kenapa surat Al-Isra urut-urutannya bisa Al-Isra baru apa namanya surat Kahfi di situ. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gitu. Kata pendeta Yahudi, fa in akhbarakum fahuwa nabi. Kalau dia bisa jawab pertanyaan ini, dia nabi. Wa illa fahuwa mutaqawwil. Kalau dia nggak bisa jawab, alah dia mah tukang ngomong doang katanya. Tukang ngomong. Kalau bahasa kitanya tuh tukang obat. Tukang ngomong itu tukang obat itu apa namanya? Oh. Singkat cerita, falamma qadiman nadhar wa sahibuhu Makkah qala. Kan dia tugasnya udah ya cari tahu tentang Nabi Muhammad, pulang ke Makkah, dia kemudian akhirnya mereka berdua lapor sama pemimpin Quraisy. Kata pendeta Yahudi begini. Singkat cerita, faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alu. Orang Yahudi kumpul nemuin Nabi. Ya, faqala Rasulullah wasa'alu, dan bertanya tentang 3 hal itu. Faqala Rasulullah, ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan, akan saya ceritakan tentang apa yang kalian tanya 3 hal ini besok. Walam yastathni, tapi tidak bilang kecuali Allah tidak memberitahu atau tidak mengucapkan insyaallah. Ailam yaqul insyaallah. Fansarafu, singkat cerita mereka pulang. Wa makatha Rasulullah fima yadhkuruna 15 lailatan. Rupanya Nabi nunggu 15 hari. Wahyu enggak turun-turun, Pak. Bilang besok, wahyu enggak turun. Hatta arjafa ahlul Makkah bihi. Orang Mekah akhirnya geger, gelisah. Ya. Waqalu, kata orang Quraisy ngomongnya nyelekit. Wa'adana Muhammadun ghadan. Dan Muhammad waktu kita tanya, dia bilang besok, katanya. Saya jawab. Wal yaum 15 lailah. Sekarang udah 15 hari. Malah ada kalimat nyelekit. Muhammad udah ditinggal sama Tuhannya. Muhammad udah dilupakan oleh malaikatnya. Wah, omongannya lekit. Ya maklum, orang gak seneng nyinyir, Pak. Orang Quraisy itu kan ya sebenarnya nyinyir itu kan memang sudah gak senengnya nyinyir. Fakana Quraisyun minal nyinyiriyin gitu. Orang nyinyir itu. Bahasa kitanya nyinyir. Fasyaqqa alaihi dzalik. Udah 15 hari nggak turun-turun ayat.
untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Satu tentang apa? Ashabul Kahfi. Kedua tentang Dzulqarnain. Ketiga tentang ruh. Tsumma ja'ahu Jibril min 'indillah bi surati Ashabil Kahfi. Turunlah surat ini, dan dalam surat ini salah satunya Allah menegur Nabi Muhammad SAW nanti pada ayat ke-24 ditaruhnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Hai Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kau mengucapkan kata-kata saya besok akan kerjakan, besok akan saya jawab atau apapun, kecuali kau sertakan kalimat insya Allah. Ini Allah menegur Nabi, tapi sesungguhnya mengingatkan kita. Sebab kalau nggak ada ayat ini kita nggak akan tahu itu. Oleh karenanya hati-hati kalau kita bicara itu, jangan pernah bilang, wah Nabi kok pernah ditegur Allah. Setiap teguran Allah kepada Nabi itu hakikatnya ilmu dan pelajaran kehidupan buat kita. Sama seperti Nabiullah Adam alaihissalam ketika dilarang mendekati pohon, ya, dan kemudian beliau mendekati, itu jangan pernah sekali-kali berani ngomong Nabi Adam berbuat dosa, ya, walaupun kalimatnya berkatakan wa asa adamu rabbahu faghawa. Kalimatnya memang secara zahir wa asa adamu, Nabi Adam durhaka rabbahu, tapi durhakanya Nabi Adam jangan diartikan seperti durhakanya kita. Karena durhakanya Nabi Adam dalam arti maksiat di sini itu bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian satu, beliau turun ke bumi menjadi khalifah. Kedua, dalam rangka tadi pelajaran agar jangan pernah diikuti, kan begitu. Ini kalau orang yang belajar secara mendalam. Karena para nabi itu satu kita tahu adalah orang-orang yang maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat dosa. Jangan pernah kita punya pikiran Nabi Adam berbuat dosa. Maka itu kemudian kalimat aso di sini tidak diartikan dosa, tapi telah melakukan kekeliruan. Tapi kekeliruan itu bagian daripada skenario Allah. Nah, sama dengan kasus ini. Nabi awalnya bilang besok saya jawab. Gitu. Nah, tapi ditegur Allah, jangan pernah kau ketika akan melakukan sesuatu mengatakan besok kecuali dibarengin kata-kata insya Allah. Nah, ini buat pelajaran kita. Cuman kadang-kadang ini cerita ini jadi dalil sama orang yang suka utang. Orang asal ngutang, lu bayar kapan? Minggu depan, insya Allah. Cuman insya Allah berat. Ini buat dalil lagi. Lu mau insya Allah mulu. Situ ngaji nggak sih? Surat Kahfi baca tuh ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Buat dalil lagi surat Kahfi, saudara. Emang orang kita mau begitu aja kadang-kadang. Nah ini jadi asbabun nuzul cerita Ashabul Kahfi adalah pertanyaan yang disampaikan pada Nabi, pada Nabi dari orang Quraisy sesudah dia berkonsultasi sama pendeta Yahudi. Itu sebabnya. Nah, begitu bertanya, tadi kan awalnya bilang besok, turunlah 15 hari baru turun. Maka Allah mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira, ya, bukankah kalian mengira bahwa yang namanya cerita Ashabul Kahfi bagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, ajaba, yang mengagumkan, ya. Ada kata-kata mengagumkan, karena tadi pendeta Yahudi bilang, lu tanya sama Nabi Muhammad, jadi nggak bilang Nabi, ya, lu tanya sama Muhammad tentang cerita pemuda yang tidur lama, itu mengagumkan kok ceritanya. Kalau dia tahu berarti Nabi beneran. Saudara, ini menunjukkan
bahwa dalam kitab Taurat cerita itu sudah disinggung. Paham nggak? Itu kenapa nanti para ahli tafsir mengatakan Ashabul Kahfi hidupnya sesudah Masehi atau sebelum Masehi. Kalau melihat asbabun nuzul surat ini, berarti Ashabul Kahfi sebelum Masehi. Kok tahu sebelum Masehi? Karena yang cerita orang Yahudi. Orang Yahudi kitabnya Taurat. Paham nggak? Nah, sebelum Nabi Isa lahir. Kecuali kalau nanyanya mau orang Nasrani, ya gitu. Berarti ini cerita udah lama, gitu. Jadi sebelum Nabi Isa lahir. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Id awal fityatu ay udhkur ayyuhar rasul, id awa ay hina laja'a ulaikal fityah alladzina farrau bidinihim min qaumihim li alla yuftinuhum anhu ila gharin fi jabal liyakhtafu an qaumihim abadatil asnam." Ceritakanlah ketika mereka pergi menyelamatkan agama, keimanan, tauhid mereka dari kaumnya, dari rajanya yang zalim, agar mereka bisa ibadah dengan tenang. Ya, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di situ mereka berdoa, ya Allah, berikan kami segala urusannya, kau beri kasih sayang. Rabbana atina min ladunka rahmah, kasih rahmah, kasih sayangmu, kasih kemudahanmu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, kasih kami selalu kebaikan, kemaslahatan dalam segala urusan kami. Dikasih kaya yang membawa kebaikan. Dikasih miskin yang membawa kebaikan. Dikasih sakit yang membawa kebaikan. Dikasih sehat yang membawa kebaikan. Itu makna daripada doa ini. Makanya kita bilang begitu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sakit, sehat, maaf, jabatan, apa saja gitu. Ini doa hebat, Pak. Doa ini oleh para ulama disunnahkan rajin dibaca kita. Ya, kita itu ya kalau ingat punya urusan apa, sakit misalnya, ya Allah, jadikanlah sakit ini membawa rahmat bagi saya, membawa kebaikan bagi saya, kemaslahatan bagi saya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Enggak susah kan? Enggak susah dihafalin enggak ya? Nah, Rabbana atina fid dunya lagi sih. Saya jadi ingat nih cerita ayat ini. Jadi ada kiai di Kulon baca doa. Rabbana atina. Ada yang nyaut sampingnya, fid dunya hasanah. Bukan itu. Itu mah gue juga udah tahu gitu katanya gitu. Jadi Rabbana atina. Rabbana atina. Nyaut sebelahnya, fid dunya hasanah wa fil. Bukan itu udah tahu katanya. Sebelahnya nyaut, atina min ladunka, itu tuh min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu yang cerita orang kampung saya bisa tahu. Tahu bener tahu kan tuh hadisnya palsu apa enggak saya enggak tahu. Tapi ya buat guyonan ya boleh-boleh aja. Ya bisa jadi kan itu mirip Rabbana atina min ladunka rahmah, yang satu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau fid dunya hasanah udah tahu gitu. Jadi ceritanya kan dia memimpin tahlil, baru Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala sayyidina sahabi rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Terus baru Rabbana atina, baru mulai doa baru Rabbana atina fid dunya. Bukan itu tuh mau penutup gitu kan. Biasanya kan kalau orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah biasanya udah mau. Coba lihat jamaah. Kalau kiai ustaz mimpin doa Rabbana atina, wah lega, udah mau kelar ini. Doanya udah mau kelar katanya. Udah mau selesai. Nah, ini enggak di Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah itu.
Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kemudian sesudah mereka melarikan diri, ada yang mengatakan menyembunyikan diri. Nah, ini ada perdebatan di kalangan ulama. Orang uzlah, ini kan ashabul kahfi uzlah. Uzlah lari, menyendiri, menyelamatkan agama dan nyawa. Itu uzlah. Uzlah itu berarti secara hukum syariat disyariatkan. Kalau betul-betul membahayakan. Kalau enggak soalnya dibunuh. Atau terbunuh. Kalau enggak dia mati kan gitu. Nah kemarin ketika COVID lagi tinggi-tingginya, uzlah itu ya harus diartikan uzlah zaman sekarang, ya udah bukan fil kahfi di dalam goa, fil buyuti di dalam rumah. Nggak keluar rumah, udah di rumah aja. Lu nggak keluar rumah, gua ngikutin ashabul kahfi. Ashabul kahfi dia di rumah ke goa menyelamatkan agama dan jiwa. Nah sekarang COVID tinggi menyelamatkan agama dan jiwa. Waktu itu, sekarang akhirnya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya kondisinya sudah relatif baik. Tiap hari isinya dengan orang sembuh, yang sakit jarang, yang sakit jarang. Saudara-saudara, baik. Jadi boleh kalau betul-betul begitu menyembunyikan diri dari pemimpin yang zalim, boleh. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka pada satu masa agar kami mengetahui siapa di antara dua kelompok yang paling tepat untuk menghitung masa mereka ada di dalam gua atau tidur itu. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Nah, disinilah mulai secara terperinci Allah menceritakan ashabul kahfi. Nahnu, kami kata Allah, naqussu 'alaika, akan menceritakan kepadamu hai Nabi Muhammad, nabahum, cerita tentang ashabul kahfi bil haqqi, dengan hak. Maksudnya bukan seperti cerita-cerita yang ada di kalangan orang Arab yang baru sekilas. Ini langsung dari Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityatun. Fityatun jamaknya fatah. Ay syabab, pemuda. Orang Arab itu kalau bilang pemuda berarti belum umur 40 tahun. Itu masih pemuda. Kalau udah 40 tahun orang Arab bilang syuyukh, syekh. Syekh itu 40 tahun. Ustaz Ismaji berapa umur? 48 syekh. Syekh Ismaji. Ya udah 48 syekh. Kalau yang itu syabab fit ya. Berarti ini di bawah 40. Jadi itu mengukur orang Arab menyebut itu. Karena Quran bahasa Arab, berarti Quran menggunakan bahasa yang dipakai orang Arab. Sehingga orang Arab paham, oh, berarti dia masih muda gitu. Ya, berapa umurnya nggak penting gitu. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Allah Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Saudara, wa fi hadza, dalam ayat ini ketika Allah mengatakan ashabul kahfi, para pemuda, itu menunjukkan bahwa para pemuda itu adalah orang-orang yang lebih cepat menerima kebenaran, lebih cepat menerima ajakan kebaikan daripada orang tua. Dan itu betul, Pak. Orang tua itu kadang-kadang ya satu agak malas. Para pemuda gampang. Itu kenapa banyak orang yang punya pikiran jelek, mereka tapi mengambil dari Quran. Oh, Quran yang bilang
Kalau kau mau menguasai satu bangsa, ambil pemudanya. Karena pemuda itu gampang dipengaruhi, baik dipengaruhi kebaikan maupun dipengaruhi keburukan. Cuma namanya dipengaruhi keburukan. Anak-anaknya ya dipengaruhi narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya, udah rusak puasa. Nauzubillah min dari kalau udah rusak begitu semua, ya sudah. Nah, tapi kalau dia dipengaruhi kebaikan, top. Pemuda kalau udah bisa dipengaruhi kebaikan, top. Nah, orang tua susah. Saya jadi ingat ada jamaah saya, sekarang udah tua juga beliau, tapi dulu waktu itu masih muda, cerita tentang orang tuanya. Orang tuanya orang Solo, persisnya tuh Sukoharjo apa Klaten, saya lupa. Apa tuh yang naik ke Gunung Lawu tuh apa namanya? Kabupatennya Sukoharjo ya, saya lupa. Cerita bapak saya itu katanya masih ngikutin kepercayaan kejawen kiai. Oh gitu, susah. Anaknya soleh semua, haji semua, taat semua. Bapaknya susah. Kalau pagi pergi ke sawah ngadep wetan, sila. Gitu. Kalau sore mau maghrib ngadep ngulon. Iya, itu matahari terbit sama matahari terbenam. Ya tapi kalau anaknya pergi haji apa, dia datang. Diomongin, Pak, ayo Pak, ibadah yang benar. Wes ora usah, aku wis kadung ini. Saya sudah terlanjur begini. Kamu aja dah. Saya mau udah begini, udah biasa. Susah. Nah, orang tua kadang-kadang susah dipengaruhi. Ya. Saudara-saudara, jadi ayat ketika bicara tentang Allah ketika menyebut pemuda, berarti pemuda itu penting. Sampai Bung Karno bilang, berikan aku, apa itu katanya? 10 pemuda untuk apa namanya? Menguasai dunia. Ya, berarti paham tentang pemuda itu penting lah. Itu diambilnya dari ayat ini. Itu bicara tentang bagaimana Al-Quran ya menyinggung tentang para pemuda. Nah, kalau pemudanya insya Allah rajin atau bagus, itu berarti di situ sudah bagus. Saudara-saudara, oleh karenanya saya itu kalau di masjid ya, atau di satu tempat, terutamanya masjid. Kalau di masjid itu, mohon maaf, jamaahnya yang banyak tua-tua, gitu, pensiunan. Saya ya gembira tapi nggak gembira-gembira banget, Pak. Iya, jujur aja ini. Tapi kalau melihat, pemudanya banyak, saya senang. Nah, iya. Kenapa? Sebab kalau yang tua-tua itu nggak lama lagi. Iya kan bener kan? Paling banter berapa lah? 20 tahun lah. Paling banter berapa namanya? 20 lah, 20. Wah, kalau 30 malah udah nggak bisa ke masjid lagi. Kalau udah dipajakin sampai 30 malah udah nggak bisa ke masjid lagi, udah tua banget gitu kan. Tapi kalau pemuda yang sekarang umurnya 15, 20, panjang dia. Nah, makanya kalau melihat masjid remajanya aktif, senang saya. Senang ya. Wah, ini berarti harapannya di situ. Nah, Allah menjelaskan innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda amanu yang beriman bi rabbihim kepada Allah Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuknya. Warabatna ala qulubihim, dan kami mengikat di hati mereka. Idh qamu, pada saat mereka berdiri, faqalu rabbuna, lalu mereka berkata, Rabbus samawati, Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit atau pemilik langit, wal ardi, dan bumi. Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi, kami tidak akan pernah menyembah selain Allah ilahan, pada Tuhan yang lain. Laqad qulna idzan syatata, karena jika kami
menyembah pada Tuhan selain Allah, maka pada saat itu kami telah melakukan kekeliruan yang sangat-sangat buruk. Ay laqad qulna batilan wa kadziban wa buhtan. Kami telah mengucapkan dusta yang sangat buruk. Kita melewati bahasa. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Haula'i, berkatalah kemudian Ashabul Kahfi, mereka, kata Ashabul Kahfi, qaumuna, yang kami pergi dari mereka, dari kampung kami, adalah satu kaum. Ittakhadhu min dunihi ilahan, yang telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Peristiwa ini terjadi pada masa Raja Dicyanus. Coba dibuka di Google, Raja Dicyanus hidup tahun berapa? Itu Raja Romawi ya. Namanya yang nus-nus itu biasanya apa namanya? Kalau nggak Romawi, Yunani ya, sama aja Yunani. Nah, mereka menyembah berhala. Nah, semua suruh menyembah berhala. Kalau nggak mau, dibunuh, dihukum. Nah, ittakhadhu min dunihi alihatan. Jadi, faman adlamu laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, jika tidaklah, bukan karena datang kepada mereka bisultanin bayyin, adanya satu hujah yang kuat, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka siapakah yang lebih zalim ya daripada orang yang telah membuat dusta kepada Allah. Saudara-saudara, ya ini apa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi. Nah, sudah itu baru Allah menceritakan proses uzlah mereka pergi ke gua itu. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahf yanshur lakum mir rabb yanshur lakum ya rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kata Allah, ceritakanlah ketika mereka ya mengungsi dari kaumnya, tidak mau ikut seperti kaumnya. Wa ma ya'buduna illallah, dan mereka hanya mau menyembah Allah, maka datang perintah kami pada mereka Ashabul Kahfi, fa'u ilal kahfi, pergilah ke gua. Kahfi maknanya gua. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, maka Allah niscaya akan memberikan rahmatnya pada kalian, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyiapkan bagi kalian urusan kalian dikasih kemudahan. Timbul pertanyaan, Pak, dari tadi ngomong Ashabul Kahfi, goanya di mana sih Pak? Kalau nama Ashabul Kahfi terkenal itu, ya Tamliho, nama anjingnya aja pada tahu. Siapa coba anjingnya? Kitmir. Anjingnya Ashabul Kahfi siapa? Kitmir. Nah, di mana tepatnya guanya? Yang menarik, Allah tidak menjelaskan guanya di satu tempat, misalnya di Syam apa di mana, tapi Allah menggambarkan tentang kondisi gua itu yang dia ya tidak tersorot langsung sinar matahari,
tapi dia hanya dilewatin, kelihatan saja dari luar dan lubang-lubang. Itu kenapa ada yang mengatakan berarti goa ini madepnya ibarat rumah itu tidak madep ngulon atau tidak madep ngetan, tapi madepnya ngalor, kalau enggak apa namanya, ngidul gitu. Ya, karena kalau madep ngetan disorot, seret, gitu. Itu enggak. Tapi kalau madep barat atau selatan atau utara, dia hanya lihat sekilas itu kan. Tapi ada. Nah, kata para ulama tafsir begini, walaupun ada yang bilang guanya itu di Yordan, ada yang bilang di Turki, ada yang bilang di sana di sini. Saya pernah ke gua Ashabul Kahfi versi Yordan, karena saya ke Yordania. Ya, tapi itu masalahnya tempat itu, Pak, itu berpengaruh pada satu negara buat destinasi wisata. Di sini yang benar biar turis datang. Turki bilang sini gua Ashabul Kahfi katanya, karena Daqyanus begini-begini. Semua masuk akal. Tapi memang yang paling dekat menurut saya ya, adalah antara Yordan dan Turki. Nah, karena apa? Karena pada saat itu kalau kita bicara Raja Daqyanus, ya dia adalah penguasa Romawi gitu ya. Ya itu dari situ, Yordan, Lebanon, Turki emang jajaran. Untung gak ada yang bilang Ashabul Kahfi adanya di Jawa, jauh. Ya, raja di Jawa nggak ada nama Daqyanus gitu loh. Jauh gitu loh. Nah, oleh karenanya kalau orang paham itu, kita itu kalau belajar tafsir itu jangan kemudian terlalu fokus pada tempat di mana. Karena yang penting itu pesannya, bukan guanya di mana. Orang sibuk nama orang Ashabul Kahfinya, nama guanya, negaranya mana. Enggak. Yang penting daripada cerita Ashabul Kahfi itu bagaimana keteguhan seseorang memegang iman. Itu yang penting, Pak. Enggak, ini prinsip. Saya lebih baik uzlah. Ada orang begitu, misalnya dia bekerja di satu tempat, isinya nggak benar. Saya uzlah dah. Berarti dia ngikutin Ashabul Kahfi. Nggak benar, saya nggak kuat. Lebih baik saya uzlah. Keluar dah saya. Resign. Kalau orang sekarang bilang apa namanya? Resign, nggak benar. Nah kalau dia begitu, memegang prinsip agama, berarti dia mengikuti apa namanya? Ashabul Kahfi. Itu sebenarnya pesannya. Jadi Quran itu bukan buku cerita gitu ya. Jadi seperti buku sejarah yang harus tepat tahunnya sekian, enggak. Nama raja andai kata bukan Daqyanus, karena cerita nama raja Daqyanus ini juga datangnya dari orang Yahudi. Andai kata kita nggak tahu nama rajanya nggak penting juga, tapi yang penting betul pada saat itu rajanya dan masyarakatnya mereka menyembah apa tadi? Berhala. Itu yang paling penting. Dan tapi Ashabul Kahfi memegang iman, itu prinsip, Pak. Inilah sesungguhnya pesan dari Ashabul Kahfi. Ayat berikutnya masih panjang, kita baru ayat berapa tadi? 17, masih berapa lagi? 9 lagi, panjang. Tadi minta 3-3-nya, ini aja nggak kelar satu cerita. Ya. Tapi begini, secara singkat sesudah itu Allah membangunkan mereka, ya. Lalu mereka mengira tadinya tidur itu hanya sehari, setengah hari gitu. Karena kalau bilang setengah hari, ya pas tidur mungkin pagi, terus bangun sore gitu loh. Oh ini setengah hari, tidur pagi, bangun sore. Nah, ada yang bilang paling qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Udahlah, paling sehari, paling lama. Sehingga cerita perut lapar. Lah ini yang menarik ya. Ternyata kan Allah mengatakan mereka tidur ya, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Bukan setengah hari, bukan sehari kata Allah pada ayat berikutnya itu. Tapi mereka tidur 300 tahun dan mereka ada yang menambahkan dengan 9 tahun.
Wah, ini ajaib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang namanya tahun Hijriah atau tahun Qamariyah yang patokannya matahari bulan, dengan tahun Syamsiyah yang patokannya atau tahun Masehi yang patokannya adalah perputaran matahari. Kalau pakai tahun Masehi atau tahun Syamsiyah perputaran matahari 300 tahun kata Allah. Wazdadu tis'a, dan ditambahi 9 kalau pakai tahun Hijriah. Kenapa? Karena setiap 30 tahun Masehi maka Hijriahnya nambah setahun. Gitu loh. Baik. Mas Somad sudah ada 60? 60 kalau pakai Masehi. Hijriah 62. Nambah 2 tahun. Karena per 30 tahun. Nah, inilah sesungguhnya salah satu pesan yang luar biasa. Para ahli astronomi baru tahu belakangan, dia ngitung, oh iya benar. Nah, dan ini menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa. Kok bisa ada orang tidur 300 tahun nggak lapar, Pak? Kita nih biar secapek-capeknya orang capek, tidur deh. Katanya sehari semalam, perut lapar nggak kira-kira? Lapar, bangun lagi, lapar gitu. Kerucuk, bangun dia. Nggak kok bisa nggak pengen pipis gitu loh. Bapak-bapak yang udah rada sepuh itu tidur semalam aja bangun pipisnya kadang 2-3 kali. Kan begitu kan? Lo kok nggak pengen pipis, nggak pengen lapar? Iya, rambutnya nggak panjang, kukunya nggak panjang. Nah itulah makanya kebesaran Allah. Makanya disebut min ayatina ajaba. Lah taunya lama dari mana? Selain dari Allah, mereka sendiri Ashabul Kahfi pas kemudian pengen beli makanan, salah satu suruh ke pasar. Pas sampai ke pasar dia bingung, berubah ini. Dulu kampung Chandra nggak begini katanya gitu. Sekarang kok udah begini. Misalnya kalau itu kampung namanya Chandra. Dia bingung. Oh cepet banget ya. Dia beli, uangnya udah lain. Wah, padahal udah dipesenin hati-hati jangan ketangkep. Dia bingung. Saudara, mulailah kemudian mereka pada bertanya, loh ini uang kapan Pak? Wah ini uang udah lama nih katanya. Wah, akhirnya ternyata rajanya sudah berubah. Rajanya sudah beriman kepada Allah. Mereka kemudian diparanin raja dan bilang pemuda itu datang ke tempat raja. Rajanya kagum. Mereka akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah, kami jangan dikasih umur panjang lagi. Ada yang bilang begitu. Yang bilang, kemudian ya karena sudah melewati tadi sangat lama, temennya udah habis Pak. Kalau kepanjangan itu bingung orang itu. Iya kan, guyonannya gitu ya. Orang kalau umurnya kepanjangan bingung, ya Allah temen saya udah mati semua, gitu kan. Bingung kalau orang umur kepanjangan tuh gitu. Nah makanya dulu Ki Hamid Pasuruan pernah didatengin seorang, minta didoain supaya umurnya panjang. Mbah, minta doanya supaya saya umurnya panjang. Ya wes, kowe tak dongakno ben umurmu dawa tekan kiamat. Ya udahlah, lu gue doain biar umurnya panjang sampai kiamat. Wong wis do mati kabeh, kowe je urip dhewean gitu kan. Orang udah pada mati semua, lu masih hidup sendiri. Waduh bingung. Ais, orang itu gak usah begitu, kata Ki Hamid. Minta itu supaya umurnya barokah. Umurnya apa namanya? Barokah, manfaat buat ibadah. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Nanti dalam ayat berikutnya diceritakan akhirnya di tempat di mana mereka di situ ya di Ashabul Kahfi meninggal dikuburkan, dibangunkan masjid. Tentu masjid zaman dulu. Sekarang pemerintah Yordan dibangun masjid beneran. Iya, tapi itu bukan masjid yang dibangun dari sono, pemerintah sekarang. Masjid Ashabul Kahfi gitu.
Saudara-saudara, sampai di sini moga-moga manfaat ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sahabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.